Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada seluruh Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, penyertaan Tuhan selalu ada di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian saat indah keberhadapan denganmu. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan dari awal, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan dari awal. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan.
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu ya Bapa, buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Engkau masih memberikan kami kepercayaan untuk kami ada saat ini ya Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami ingin mulai ibadah online kami di rumah masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri. Kita akan pujian ini untuk Tuhan. Dia girangkanku, dia girangkanku. Kita mau cari kanan kiri kita, yuk semangat memuji nama Tuhan. Walaupun di rumah, Tuhan pasti akan selalu bersama dengan Bapak Ibu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Maka angkat tangan ke atas, katakan Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka
tetap bergembira walaupun di rumah masing-masing, karena Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Kita mau berdalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat GBI Rawajaya yang Tuhan kasihi. Sekalipun hari ini kita kembali ibadah online karena gereja kita dalam renovasi, doakan terus dalam doa dan dana supaya akhir bulan Maret ini segera selesai. Nah, hari ini kita bersama-sama kembali mendengarkan pesan dari Tuhan. Temanya adalah masih ada harapan di dalam Tuhan. Saya akan bacakan Bapak Ibu saudara sekalian dari kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-21. Sekali lagi, kitab Ratapan pasal 3 ayat 21. Demikian pesan Tuhan. Meskipun begitu, harapanku bangkit kembali. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan pesan Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Saya bacakan kitab ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, karena kita ketahui Alkitab itu terdiri dari berbagai versi terjemahan. Tadi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ada juga terjemahan dari King James dan sebagainya. Ketika kita baca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan demikian, meskipun begitu harapanku bangkit kembali. Ini ada apa gitu ya? Pasti ada peristiwa yang membuat seseorang frustasi, putus asa, tapi kemudian dia punya pengharapan. Kalau kita melihat dari kitab Ratapan ini, kan ini kan kitab Ratapan. Nah, kitab Ratapan ini saudara-saudara sekalian merupakan sebuah elegi
Elegi ini artinya nyanyian ratapan dari seorang nabi yang bernama Yeremia. Apa yang melatar belakangi elegi ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah tentang peristiwa kehancuran Yerusalem, di mana di situ menandai terjadinya pembuangan bangsa Israel dari seorang nabi yang bernama Yeremia. Apa yang melatar belakangi elegi ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah tentang peristiwa kehancuran Yerusalem, di mana di situ menandai terjadinya pembuangan bangsa Israel ke kerajaan Babilonia. Banyak orang Israel ditawan, dibuang, kemudian ditempatkan di kerajaan Babilonia. Bapak Ibu Saudara-saudara, judul kitab ratapan ini dalam Tanakh atau kitab suci Ibrani adalah Eika. Kata Eika yang berarti mengapa atau Ini sebuah ungkapan tanya berisi keluh kesah, disertai rasa bingung, kemudian juga putus asa. Nah, ini kan ketika bangsa Israel dibuang di kerajaan Babilonia, mereka mulai bingung, mereka mulai putus asa, ya, mungkin stres juga. Di situ mereka kemudian berkeluh kesah. Nah, dalam tradisi Yahudi, kitab ratapan ini, saudara-saudara sekalian, itu dibacakan setiap tahun pada hari berkabung nasional atau dikenal dengan nama Tisha B'Av, di mana ini untuk mengenang tragedi kehancuran Yerusalem yang terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Nas bacaan kita di atas, yakni ratapan pasal 3 ayat 21, merupakan sebuah titik balik berupa pengalihan fokus perhatian dari seorang nabi namanya Yeremia dari realita kehancuran. Tentunya di sini kehancuran dalam konteks bangsa Israel dibuang di kerajaan Babilonia, kepada kepastian dari kasih setia Tuhan. Nah, sebelumnya bagaimana Yeremia menggambarkan betapa pedihnya rasa akibat kehancuran tersebut. Tetapi sesudah titik balik itu, kemudian Yeremia berkata dalam ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap-tiap pagi, besar kesetiaan. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, elegi Yeremia ini dipenuhi dengan pernyataan-pernyataan iman. Apa tuh? Berisi pengharapan yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Seakan Eka atau keluh kesah, kebingungan gitu ya, itu telah sirna, diganti dengan ucapan-ucapan profetik bahwa Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kerelaan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, deskripsi ratapan pasal 3 ini itu sesungguhnya mengungkapkan alasan dibalik bangkitnya pengharapan Yeremia kepada Tuhan tersebut, yakni karena Yeremia ingat kepada kasih setia Tuhan yang kekal. Yeremia pasti mengenal betul sebuah mazmur klasik yang berbunyi,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini terdapat dalam Mazmur pasal 136 ayat yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini demikian populer pada saat zaman Raja Yosafat, awal abad ke-9 sebelum Masehi, di mana ini membangkitkan pengharapan bangsa Yehuda kepada Tuhan sebagai kunci kemenangan di dalam perang besar. Ketika itu bangsa Israel melawan dua kerajaan Moab. Populer pada saat zaman Raja Yosafat, awal abad ke-9 sebelum Masehi, di mana ini membangkitkan pengharapan bangsa Yehuda kepada Tuhan sebagai kunci kemenangan di dalam perang besar. Ketika itu bangsa Israel melawan dua kerajaan Moab, juga kerajaan Amon. Nanti ini Bapak Ibu Saudara bisa cek and dicek, bisa baca dalam kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 21 sampai 22. Kita tahu kerajaan Israel Raya kan terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Raya hanya diperintah oleh 3 raja besar. Dimulai dari pertama Raja Saul, kemudian yang kedua Raja Daud, dan yang ketiga Raja Salomo atau Sulaiman. Nah, Raja Salomo ini kemudian kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Raya terpecah menjadi dua: Israel Selatan, Israel Utara. Israel Utara ini di bawah kepemimpinan Yerobeam. Kemudian kalau Israel Selatan itu keturunannya Raja Daud, Rehabeam, gitu ya. Nah, Yosafat termasuk kerajaan Israel Raya ini, kerajaan Yehuda. Nah, saudara-saudara sekalian, mari hari ini kita ingat selalu akan kasih setia Tuhan. Ingat akan kasih setia Tuhan. Nah, ingatannya sedemikian rupa ini, saudara, pasti akan membangkitkan pengharapan kita ketika kita mengalami persoalannya begitu berat sampai kita sepertinya putus asa seperti bangsa Israel ini ya. Kita mulai berkeluh kesah, betapa beratnya problem ini. Tapi ingat bahwa kasih setia Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan selalu ada pengharapan, dan pengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Nah, ayatnya ada. Nanti sudah mengadakan cek and dicek di rumah ya. Kitab Roma pasal 9, nanti sudah baca ayat 33. Intinya bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, maka pengharapan kita yang kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Pertanyaannya adalah ketika kita punya problem, kita ada masalah, kepada siapa kita berharap? Kepada teman kita yang kaya raya, teman kita yang punya jabatan yang mungkin bisa menolong kita. Tapi hari ini Tuhan berpesan, tetaplah berharap kepada Tuhan, Pencipta langit dan bumi yang telah menyelamatkan kita. Kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Di situ pasti ada jawaban. Sama seperti kita baca eleginya dari kitab Ratapan ini. Ketika bangsa Israel melalui elegi ratapan nabiannya ini, mereka tetap berharap satu kali kelak sesuai rencana Tuhan, pasti rencana yang terbaik, Tuhan akan berjawaban. Mereka kembali ke negara asalnya. Dari mana? Dari negara pembuangan di Babilonia. Demikianlah pesan Tuhan pada hari ini. Pagi ini, apapun masa saudara, tetap berharap pada Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan ada jawaban bagi kita. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan atau pesan Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, sekaligus berdoa karena kita sebentar akan menerima sakramen perjamuan.
Mari kita tundukkan kepala. Bersyukurnya kami Tuhan hari ini telah mendengarkan kembali pesan daripada-Mu. Pesan yang adalah suara kebenaran. Sebabnya apapun masalah yang kami hadapi hari ini, kami tetap bertekad hanya berharap kepada-Mu, karena Engkau-lah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini pun kami akan diberkati kembali melalui sakramen perjamuan kudus. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, layakkan kami sehingga melalui sakramen perjamuan kudus ini, darah merentui luar biasa itu akan memulihkan, memberikan kemenangan bagi kami, memberkati kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk saat teduh, mempersiapkan anggur, mempersiapkan roti untuk kita sama-sama menerima berkat yang luar biasa melalui sakramen perjamuan kudus ini. Jadi hari ini kita atau pagi ini kita mendapat 2 porsi berkat. Jadi hari ini kita atau pagi ini kita mendapat 2 porsi berkat. Pertama suara Tuhan, kedua sebentar kita menikmati sakramen perjamuan kudus. Amin. Saya percaya sudah mempersiapkan diri. Mari kita angkat roti dulu di atas tangan kanan kita. Saya akan bacakan ayat atau pesan Tuhan dari sakramen perjamuan kudus ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Kembali mari kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita dan mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita turunkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada kami. Betapa besar kasih setia-Mu kepada kami. Engkau selalu bersama kami, dan Engkaulah sumber pengharapan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, maka dengan penuh ungkapan syukur kami terima berkat-Mu yang luar biasa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah berkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan warta gereja sebelum kita akan tutup ibadah pada minggu pertama bulan Maret ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita memang dengan sangat berhati kembali ibadah online. Karena apa? Gereja kita sedang dalam proses renovasi. Ada banyak hal ya. Ada yang sudah mulai bocor dan sebagainya, yang harus kita perbaikilah rumah Tuhan. Kalau bukan kita, siapa lagi kan yang mendukung? Itu sebabnya harapan saya, dukung dalam doa, dukung dalam dana, supaya renovasi ini berjalan sesuai rencana Tuhan. Kita berharap
hanya kepada Tuhan. Yang terbaik Tuhan berikan dalam renovasi gereja kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung dalam doa dan dana. Tuhan berkati. Yang kedua, dukung terus di dalam doa saudara-saudara kita jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Untuk Pak Agus Maulana, terus kita dukung doa supaya Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa. Mujizat selalu ada. Saya percaya yang terbaik Tuhan berikan untuk Pak Agus Maulana. Untuk Ibu Agus, Matias, dan Mel, tetap setia dan berharap pada Tuhan. Kita juga dukung jemaat yang bisa jadi anak kaum muda kita yang mencari pekerjaan. Terus dukung doa supaya mereka mendapat jawaban yang terbaik yang Tuhan berikan. Siapapun yang dalam pergumulan, kita akan terus dukung doa supaya Tuhan memberikan pertolongan dan berkat-Nya. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, Warta Gereja hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan saudara dalam mengembalikan persepuluhan, yang mendukung dalam dana juga renovasi gereja. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Tetap semangat, jangan menyerah, dalam Tuhan ada pengharapan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kembali kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong dan campur tangan dalam ibadah awal Maret tahun 2023 ini. Berkati seluruh hamba-hambamu yang telah melayani, berkati seluruh sidang jemaatmu, siapapun mereka, apapun profesi mereka, Tuhan berikan dalam renovasi gereja kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung dalam doa dan dana. Tuhan berkati. Yang kedua, dukung terus di dalam doa saudara-saudara kita jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Untuk Pak Agus Maulana, terus kita dukung doa supaya Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa. Mujizat selalu ada. Saya percaya yang terbaik Tuhan berikan untuk Pak Agus Maulana. Untuk Ibu Agus, Matias, dan Mel, tetap setia dan berharap pada Tuhan. Kita juga dukung jemaat yang bisa jadi anak kaum muda kita yang mencari pekerjaan. Terus dukung doa supaya mereka mendapat jawaban yang terbaik yang Tuhan berikan. Siapapun yang dalam pergumulan, kita akan terus dukung doa supaya Tuhan memberikan pertolongan dan berkat-Nya. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, Warta Gereja hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan saudara dalam mengembalikan persepuluhan, yang mendukung dalam dana juga renovasi gereja. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Tetap semangat, jangan menyerah, dalam Tuhan ada pengharapan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kembali kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong dan campur tangan dalam ibadah awal Maret tahun 2023 ini. Berkati seluruh hamba-hambamu yang telah melayani, berkati seluruh sidang jemaatmu, siapapun mereka, apapun profesi mereka, Tuhan berkati. Tuhan senantiasa melindungi yang sakit, termasuk Pak Agus Maulana. Yesus Kau sembuhkan. Yang sedang lemah, Tuhan beri kekuatan. Yang susah Kau hidupkan, yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang lansia sudah bekerja, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Yang kini Tuhan berkati seluruh sidang jemaat. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang sudah berkati sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai bertemu minggu kedua bulan Maret. Haleluya.